Halo, Halo, Hai semua. halo, kembali lagi di Hai. Electric Bridge. Apa itu Iya, Electric Bridge, guys? coba kita jelasin dulu electric bridge itu apa. Jadi pada dasarnya ini sekarang nih ya, kalian sedang mendengarkan podcast yang kita Kita bikin sendiri ngobrol. konsepnya. Ya, kita bertiga. Em, Namanya Electric Bridge. Dan di podcast ini kita mulai dari episode pertama ini kita nanti akan ngomongin banyak banget hal-hal yang menarik dengan beragam tema ya, tapi kayaknya bisa bisa dibilang kalau tema utamanya itu tentang kayak filosofi atau kayak permasalahan-permasalahan sosial yang lain Iya, gitu-gitu. atau having crisis bareng juga nggak apa-apa kok. Iya, ayo. Itu biar pas juga. Udahlah semua aja yang bahas pakai dia kayak gitu. Tunggu, perkenalan dulu. Iya, new phone hoodies. Kalian siapa? Aku Michael. Gua Michael. Oke Ren. Gue Tias. Dan kita Kami Electric Sudah Electric lama. Bridge. Kami Oke, bahasa Indonesia. Oh iya, maaf kakak. Khotbah Iya. elektrik. Grammar Nazi. Grammar Nazi Indonesia gue belum pernah ketemu. Oke, jadi kita podcast ini hari ini episode pertama kita ngomongin apa, temanya apa? Penasaran? Kan kita nanti akan ngebahas kayak topik-topik itu. Pertama-tama pasti ngelit dari rasa penasaran kayak tadi bilang. Nah, kita sini akan bahas mengapa kita bertanya dan juga kenapa kita bisa penasaran sih. Iya. Kenapa lah pengen tahu itu ada? Gimana tuh guys? Kayak kenapa? Dari siapa dulu tuh guys? Kenapa lu bertanya? Kenapa lu pengen tahu? Gue kenapa gue nanya-nanya itu karena ini ada bawaan primordial gue juga nih. Ya. Jadi kan primordial. Gue Titan. dulu nih, ya kan. Gue dalam bentuk yang lain, manusia. Gue kan survive ya. Gue kan seleksi alam nih. Gue kena seleksi alam. Nah, karena setiap waktunya gue diseleksi, gue dikasih masalah, gue dikasih ujian, gue dikasih cobaan, bla bla bla. Nah, gue harus survive. Gen gue harus survive. Ya. Nah, emang sedih banget. Abis itu gue dengan gimana caranya gue survive gitu. Gue dikasih masalah, gue harus cari solusi. Nah, gimana cara gue dapet solusi? Gue harus mencari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, dari mana gue bisa dapat informasi itu? Dengan cara bertanya. Nah, disitulah rasa penasaran gue menyelamatkan gue. Tuh. Podcast selesai. Endingnya. Podcast selesai. Selesai. Oke. Terima kasih. Gimana guys? Karen. Mari. Oh, Michael gimana Michael? Oke, Michael nih. Pertanyaannya apa? Tunggu. Ya Michael. Kenapa rasa ingin tahu itu ada? Pertama rasa ingin tahu dulu ya. Nanti kalau tentang kita bertanya kayaknya tuh bakal jadi kesimpulan. Iya. Ya, kalau menurut pemahaman gua, rasa keingintahuan atau curiosity itu punya tujuan evolusioner. Jadi kayak semua makhluk hidup dalam proses evolusinya tuh pasti punya curious. Paling tidak yang udah kita paling nggak yang hierarkinya udah rada tinggi gitu di di rantai makanan atau some shit, pasti punya curiosity. Aduh. Amoeba punya. Ya, maksudnya kayak yang paling kentara itu kelihatan di situ. Yaitu untuk apa tujuan, apa fungsi keingintahuan itu ya untuk survival atau untuk apa sih bahasa Indonesia? Bertahan hidup. Iya, bertahan hidup. Untuk kepentingan bertahan hidup. Jadi makhluk hidup tuh harus ingin tahu tentang lingkungannya supaya dia bisa tahu cara cope dengan lingkungannya dan tetap hidup tuh gimana. Atau kalau mereka nggak penasaran, ya mereka nggak akan seru. Tapi kalau menurut gua, kalau di spesies manusia itu rasa penasaran kita rada beda, nggak cuman buat survival kadang, tapi juga ada yang namanya gimana tuh? Iya, jadi kan kalau di animal curiosity itu ya kita udah tahu ya kalau animal tuh behaves according to basic principles of
survival dan reproduksi. Jadi kayak semua yang dia lakukan secara garis besar ya itu cuma buat survival atau reproduksi. Tapi kadang-kadang saintis juga menemukan kayak behavior di mana dia itu melakukan yang namanya latent learning. Jadi mereka tuh kayak mempelajari lingkungannya dan peristiwa-peristiwa di sekitar dia tanpa ada reward yang langsung ke dia gitu loh. Jadi bukan nyari makan. Kalau misalnya kayak hewan nyari makan kan langsung dapat makanan, rewardnya langsung ke dia. Tapi kalau latent learning itu Tapi bukannya gue baca juga yang kayak ada monkey itu kenapa? yang kayak dia kayak nggak butuh external value di mana lu dikasih makan lu bakalan dapet apa, tapi dia tetap kayak mau ngelakuin kayak some sort of mechanical puzzle gitu. Iya itu juga. Tapi tunggu gue jelasin latent learning dulu. Jadi kadang-kadang hewan itu mengeksplorasi objek-objek yang mereka nggak pernah lihat sebelumnya. Ini kan berarti curiosity. Sabuk jadi ini curiosity sih ya kan. Dan juga kayak mereka play around with things. Mereka juga main-mainin hal-hal ini ya. Kayak lo bilang mungkin puzzle itu termasuk ini juga sih. Beberapa animal juga show interest dalam kehidupan. Maksudnya dalam show interest terhadap dunia yang di sekitar dia tanpa kayak butuh reward makanan atau untuk kebutuhan reproduksi gitu. Jadi ini mengatakan ke gua kalau information gathering itu worth doing buat animal walaupun kalau nggak ada obvious payoff-nya gitu. Jadi ini salah satu kasusnya itu yang di tikus yang di maze itu apa? Gue nggak tahu bahasa siapa. Ada yang bisa Maze aja. MAZE. Labirin. Ya labirin. Jadi kayak tikus yang lagi nggak lapar sama saintis ditaruh di labirin. Terus dia nemu makanan yang ditaruh di labirin tersebut. Terus pas pas dia dibikin lapar sama saintis, dia langsung kembali ke tempat makanan itu semula dan dia ingat, berarti kan dia nangkep informasi itu, nyimpen di otaknya, terus nanti itu latent learning, berarti dia kayak ini mungkin ya pokoknya gue tahu makanannya di sini tapi gue nggak butuh itu sekarang, terus tiba-tiba gue butuh makanan sekarang, gue cari kan tadi gue kayak ngeliat, jadi berarti itu bagian dari survive juga dong. Tapi kan dia lagi nggak butuh. Awalnya dia nggak peduli gitu. Tapi juga masalahnya bukan cuma survive juga, tapi itu juga kalau nggak salah dia kayak nge-trigger tempat yang sama-sama ada reward system, jadi lo dapet dopamin juga kayak ngerasa senang, yay. Dopamin. Iya. Ya udah. Terus gimana Tias? Apa tadi pertanyaannya? Adalah kenapa rasa ingin tahu itu ada? Karena ya seperti tadi menurut gue kalau berdua kayak masuk akal ya buat ngebuat cari informasi, obviously buat kayak itu lebih kayak manfaatnya gak sih? Iya sih, tapi kayak berkaitan juga ya buat nyari informasi, misalnya kayak terus habis buat kayak nge-quench kayak thirst of knowledge yang lu punya. Kayak kadang-kadang lu ngerasa kayak ada suatu gap antara realita yang kayak lu nggak tahu, kayak it doesn't make sense, jadi lu punya rasa ingin tahu atau lu pengen nanya tentang hal itu biar lu kayak nggak, lu bisa ternyata gue bisa, udah ternyata masalahnya selesai dan lu rasa enak kayak yay let's go, lebih kayak problem solving gitu. Iya, itu ada namanya tuh, namanya perceptual curiosity. Jadi kan perceptual itu kan artinya kayak segala sesuatu yang berhubungan tentang kemampuan kita untuk bisa aware apa? Bisa kayak sadar melalui kayak senses kita, panca indera kita, kayak indera kita. Kalau sesuatu tuh ada yang salah, ada yang nggak sesuai dengan pemahaman kita, jadi kita pengen nyari tahu apa sebenarnya yang salah gitu. Dan itu cuman itu spesial ada di human aja. Iya.
Pertanyaan Itu lanjut nih ya. Lego. Iya. Nanti kita lihat nih fungsi rasa ingin tahu itu kan bisa jadi bukan cuma buat survive doang, tapi juga ada hal-hal yang sebenarnya gak terlalu relevan buat survive tapi berguna lah intinya untuk ingin tahuan lu. Iya. Pengetahuan lu. Tapi dan rasa penasaran itu bukan cuma ada di manusia kan, ada di semua makhluk hidup. Kalau misalnya mereka mau survive. Nah, tapi apa sih hubungan antara pembelajaran sama rasa ingin tahu? Mulai dari siapa nih? Dari Mulai dari Tias dulu. Oke. Ya menurut gua si rasa ingin tahunya sendiri ini bisa nge-enhance gua nggak tahu cara pronounce-nya but alright si proses pembelajaran ini. Menurut research ya si ini itu rasa ingin tahu ini dia bisa ngeningkatin dari memori kita. Ada kayak eksperimen kayak muka blur, terus habis itu nanti ending-endingnya ditanya kayak dia lebih ingat hasil dari muka blur itu atau kayak muka yang udah jelas banget gitu. Kayak yang lebih ingat muka blur obviously karena dia kayak wah gue menemukan sesuatu yang baru. Iya. Terus juga selain itu ya menurut gue kayak itu ngasih rasa kayak rewarding gak sih? Jadi lu ngerasa lu belajar tapi lu dapat hasil. Nah hasilnya itu bukan kayak semata-mata kayak nilai, tapi kayak lu akhirnya bisa tahu sesuatu yang lu pengen tahu. Jadi lebih dopamin gue lebih seneng belajarnya. Endorfin ya itu ya molekul yang itu. Nggak dopamin. Tidak. Berkebun. Oh no. Tapi apa yang bikin lu tuh pengen belajar itu? Yang bikin mata pelajaran yang lu pengen pelajaran itu unik gitu? Menurut gua sih kayak yang tadi bilang kayak perceptual Curiosity. Ya. Karena misalnya dari yang gue pelajarin diri gue misalnya kayak biologi nih, kayak dia ngasih tahu ini tapi kayak gue bingung kayak kenapa ini loh, terus jadi mendalam lagi kayak gue ngerasa kalau misalnya ada suatu gap antara yang lu tahu dan yang lu nggak tahu, kayak misalnya lu tahu sesuatu ini tapi cuma baru piece information yang kayak sederhana banget gitu loh, jadi lu pengen tahu lagi karena itu kayak intriguing. Kayak walaupun fisika yang kayak gue ngerasa kayak overwhelming banget, tapi kalau misalnya gue kayak ngerti sesuatu yang kayak beber dikit banget, terus habis itu dia bisa familiar gitu loh sama kita, gue kayak rasanya ingin tahu gitu loh, karena itu kayak berguna. Jadi ilmu pengetahuan itu kayak nge-trigger rasa ingin tahu. Iya. Berarti itu epistemic curiosity. Oke. Lu gimana, Karen? Iya, coba Karen. Gue rasa yang bikin gue tertarik sesuatu bukan yang lain itu lebih ke karena itu perkembangan hidup gue selama ini. Gue dari kecil temunya sama apa, hidup dengan itu. Contohnya gimana tuh? Berarti yang kayak ada di sekitar gue. Aspek lingkungan gitu ya? Gue hidup ya, misalnya nih dulu gue kan gue lahir di keluarga yang misalnya penuh dengan dunia teknik misalnya. Bapak gue lulusan teknik, terus habis itu juga tante gue beberapa juga lulusan teknik bla bla bla. Nah, akhirnya mereka ngajarin banyak nih hal ke gue yang berhubungan dengan teknik. Dan nanti tiba-tiba ya, dan itu juga berpengaruh nih ke gue. Terus nanti gue temenan pas SD misalnya, pas SD gue temenan sama orang-orang yang rajin bla bla, yang akhirnya gue nambahin rasa keinginan gue, rasa ingin belajarnya gue, dan akhirnya ya kayak sekarang ini jadi terbentuklah minat gue dari lingkungan yang dulu terkumpul di sekarang. Tapi bukan berarti itu nggak bisa berubah ya, itu bisa berubah, dan akhirnya gue minatnya ke sini gitu, bukan ke yang lain. Gue minatnya misalnya ke atau kayak fisika bla bla bla, gimana cara benda bergerak bla bla bla, meskipun gue nggak bisa tapi gue minatnya ke situ ya. Itu yang bikin itu sih lingkungan. Bukan berarti gue bisa dan minat itu kedua hal yang berbeda. Jadi kayak itu dibentuk sama lingkungan lo sih, mana lo hidup sama siapa, bla itu berpengaruh ke minat lo sih. Oke. Terus kalau misalnya ini ngomong rasa ingin tahu kan, misalnya lu pas masih bayi itu kan nggak bayi juga sih, maksudnya kayak lu bisa ngomong nih kayak balita or something.
terus lu bertanya-tanya kayak gitu, itu kan juga nggak dipengaruhin sama faktor resolusi, karena kayak lu belum ketemu siapa-siapa, kayak orang tua lu kayak masa lu bayi lu udah ajarin kayak teknik kayak gitu. Enggak sih, misalnya gini, gue lahir kan belum bisa komunikasi cuma buat ngasih tahu ada masalah di tubuh gue. Kayak misalnya gue butuh ASI, gue nangis, bla bla. Nah, tapi selama gue antara, kan ada gap nih antara gue baru lahir sama gap gue belajar bahasa. Gue belajar nanya cara komunikasi dengan bahasa bla bla. Nah, ada gap kan itu. Nah, di gap itu gue kan mengalami kehidupan di mana gue melakukan pengamatan ke sekitaran gue yang ada benda-benda aneh nih pas gue kecil, misalnya kayak kenapa pola bergerak, kenapa bla bla. Apa yang gue rasain secara linguistik lewat bahasa, ya gue nanya ke orang tua gue bla bla tentang apa. Nah, berarti kan rasa keingintahuan itu kan dipengaruhi sama lingkungan gue yang dimana gue amatin itu kan selama gap gue belajar bahasa itu. Oh, jadi kayak pengamatan eksternal gitu ya? Iya. Ini lingkungan sih. Iya. Oke. Ya, Michael udah jawab belum? Pertanyaannya coba diulang. Jadi gimana Mike, menurut lo Mike? Pertanyaannya adalah apa yang bikin nih sesuatu yang lo penasaran itu khusus gitu? Cuma itu doang, apa yang bikin itu unik? Dan lo pengen tahu gitu? Hubungannya sama rasa Iya, menurut gua kenapa rasa keingintahuan tiap individual itu beda-beda. Kenapa gua bisa suka sama hal ini dan orang lain bisa gak suka sama hal yang gue sukanya itu, dan sebaliknya. Itu banyak faktornya banyak banget, tapi menurut gue secara garis besar bisa dibilang kayak tergantung dari nurture dan nature. Kalau nurture berarti kan sama yang Karen bilang tadi. Jadi kayak di mana lingkungan lu dibesarkan, keluarga yang ngurusin lu dari lu kecil, itu kan pasti selama prosesnya itu kayak ideologi itu masuk ke lu saat lu kayak tumbuh gitu. Ideologi keluarga lu dan yang ada di lingkungan lu gitu. Dan jadi itu tentu saja kayak ngatur banyak hal, termasuk menurut gue kayak apa yang lu sukai, apa yang benar, apa yang salah, itu tapi itu lain cerita. Iya, jadi kayak pokoknya sesuai sama yang Karen bilang tadi. Tapi menurut gue nature juga ada role-nya gitu dalam membentuk jenis keingintahuan kita tuh ke arah mana. Itu jadi kayak tergantung sama minat bakat menurut gue sih. Jadi kayak kalau misalnya lu punya bakat di suatu hal, udah langsung otomatis, menurut gue otomatis kayak lu bakal menyukai atau kayak tertarik sama hal-hal yang berhubungan sama bakat lu itu. Kayak gue secara pribadi nih gue suka gambar dan gue juga suka seni, makanya gue kayak sering cari tahu tentang seni, kayak sering nyari teknik buat gambar yang lain-lain. Itu kan gue nyari sendiri, berarti itu curiosity dari gue sendiri yang di drive dari yang sumbernya itu ya dari ke bakat gue untuk menggambar gitu. Dan bakat gue itu nggak muncul di gue, itu muncul dari gen, dimana bapak gue juga gambar gitu. Dan bakat kayak muncul dari gen. Kenapa Karen? Mungkin gue agak kurang setuju ya kalau misalnya bakat. Tapi coba lanjutin dulu. Yang bakat nggak apa-apa sih kalau lu nggak setuju, karena lu emang nggak percaya bakat. Tapi nggak apa. Mungkin kita harus definisin dulu kayak bakat yang benar itu, yang bakat yang kalian ngomongin tuh yang gimana dulu. Siapa tahu kalian ngomongin ini kayak suatu hal yang beda gitu. Dan minat juga kayak rasa ingin tahu lu itu juga kayak di drive dari minat lu juga nggak sih? Gue nggak tahu dah. Kalau gue nggak ada minat ke penjasor, makanya gue nggak mau nyari tahu apapun tentang penjasor, gitu aja sih, simpel. Yaudah, tapi menurut lu minat bisa kayak dibuat nggak? Enggak. Kenapa tuh? Kalau minat karena tergantung bisa dibuat berarti itu ada dari lu dong. Iya, berarti bakat. Dari gen lo kayak gen lo. Itu juga dari nurture, gue bilang dari nurture. Oke. Iya. Iya, berarti kan gue nggak lagi ngomongin bakat. Keren. Tadi gue nanya bisa minat bisa buat apa kayak? Minat apa? Minat enggak? Minat nggak bisa dibikin. Kayak itu. Hah? Lu bilang bisa. Nggak bisa. Tapi tadi lu bilang nurture.
Nggak, tadi bilang nggak bisa. Nurture tapi kayak Tapi kan dibuat tergantung oleh environment lingkungan lu. juga. Kan berarti bukan kayak secara artificial misalnya lu Iya. kayak mau apa namanya? Kayak ngebesarin bayi manusia kayak di lingkungan Kalau- yang sedemikian Kalau rupa supaya seandainya minatnya sesuatu nggak bisa kebentuk dibuat, arah berarti situ. dia ada sejak dulu dong. Sejak Truman Show. dia lahir kayak dia bersifat kodrati gitu dong. Tapi yang Nggak kenyataan enggak? Iya. Enggak. Ya karena Kenyataannya minat nggak? itu Menurut lu kenapa yang tadi kenyataan? di apa ya? Bangun sama lingkungan lo. Ya, sama siapa, di mana bla bla bla. Berarti itu Terus? dibuat. Berarti itu dibangun. Ya udah. Ya Dia udah. bisa dibangun. Tapi nggak maksud gua nggak bisa dibuat itu maksudnya mungkin oke. Mungkin gua salah kan. Maksudnya kayak nggak bisa dipilih ya gitu. Dipilih. Maksudnya nggak bisa secara individual kayak gua akan punya minat ke penjasor Sebenarnya gitu. Gua nggak bisa bakal bisa. aja kalau lu bangun. Jadi nggak bisa dibuat sama lu sendiri, tapi kalau misalnya lu kayak ngebuat secara lama apa kayak ngebesarin anak di lingkungan mana gitu, kemungkinan besar bakal outcome-nya lain. Tapi Kalau bisa misalnya dibangun. dia dikembangbiakin. Bukan kembangbiakin. Bisa dia dibesarin di kayak environment yang lain gitu. Gua nggak tahu sih. Gua harus baca research-nya lagi. Gua belum belajar di bagian. Tapi misalnya kalau misalnya disambungin sama hal yang lu minat juga bisa kayak secara otomatis tuh berminat Iya ke sih, situ kalau sih. kalau dipikirin ya gimana? Kayak misalnya penjas. Iya, misalnya kayak penjas dihubungin sama fisika, tapi lu suka Bisa fisika. jadi lu tiba-tiba kayak, punya wah talent gimana penjas nih atau gitu. Kalau misalnya karena lu Iya, awalnya lu belajar penjas nih gara-gara tekanan di sekolah lu harus belajar atau nggak lu remet bla bla. Tapi karena tadi yang dibilang sama si Tias kalau ternyata sebenarnya sains itu nge-trigger lu untuk semakin bertanya bla bla. Jadi pas lu belajar PJK bisa aja lu tiba-tiba minat ke sana karena nemu sesuatu yang menarik di situ. Tapi kalian pernah ngeliat kasus kayak gitu nggak? Gue pernah. Kayak Gue orang sendiri juga mengalami sih sebenarnya. tiba-tiba suka penjasor gara-gara dia suka fisik. Gue Karena seumur hidup gue belum pernah ngeliat kayak gitu. Jadi kayak misalnya nih gue tiba-tiba gue belajar misalnya gue belajar geografi karena gue tertarik sama fisika misalnya. Ada jauh tapi ada hubungannya gitu. ada Wah. gimana ya? Ya udah mungkin bisa. Tapi kebetulan penjasor nggak ada hubungannya sama hal-hal yang gue suka jadi kayak Sedih yang gue sekali. minatin. Berarti Jadi itu kayak, cuma berlaku di lu doang ya? Maksudnya kalau sesuai kalau di apa di sosialnya bisa-bisa aja. iya bisa serah sih. Bukan serah, maksudnya iya mungkin. Ini lu mau jelasin bakat kan? Iya, definisinya gimana? Lu nemu di KBBI ini. Iya coba Apa? jelasin. Definisinya ada 3. Tapi yang relevan sama omongan kita kali ini itu cuma 1. Itu dasar. Ada kurung, kepandaian, sifat, dan pembawaan. Dibawa sejak lahir. Oke. Ah. Itu jawaban. Jadi Berarti ini definisi yang lu setujuin juga ya? Iya. Berarti ini Gue mau nanya kenapa kalian gak setuju? berarti ini maksud lu itu kemampuannya ya? Kemampuan lu udah dapat dari lahir. Iya. Kenapa gua nggak? Dulu atau Tias dulu nih? Tias setuju apa enggak? Gimana? Tentang bakat. Sorry kakak gue tadi masuk. Jadi Pokoknya statement yang gue bilang kemampuan yang ada sejak lahir. Bakat. Iya. lu nggak bisa ngebuat bakat setelah lu lahir anjir. Mungkin kayak itu lebih kayak lu jadi experience on it. Kayak dengan drilling berkali lu jadi bisa. Karena kalau bakat itu kayak mungkin kayak lu belajar dikit terus lu udah bisa. Jadi kayak itu Iya, beda sama kayak kalau lu udah belajar banyak terus lu levelnya sama kayak si orang berbakat ini atau lebih gitu. Itu kayak iya, Kalau gue I sih guess. nggak ngeliatnya kayak gitu ya. Kalau seandainya bakat itu
itu maksudnya itu kemampuan dari lahir, gue nggak setuju karena itu kayak kesannya kayak takdir gitu. Jadi kayak lo ditakdirin buat jadi ini bla bla, karena lo bisa gini lo ditakdirin. Enggak juga sih. Karena tadi nggak ada yang ngomong itu tak. tadi definisinya kan lo setuju kan? Kalau bakat itu kemampuan yang ada sejak lahir. Kalau gue nggak setuju dengan itu, gue setuju kayak Tapi ya. mungkin gennya itu Iya gen, gue bilang gen itu nggak bawa kemampuan. Dia harus ke-trigger dulu dong. Gen itu nggak bawa kemampuan btw. Gen itu kayak ngebawa sifat fisik lo. Misalnya orang itu ototnya lebih lincah bla bla karena itu gen, misalnya gen. Atau misalnya katanya sipit atau aja bla bla itu kan dari gen, pasang sifat bla bla. Mungkin itu bisa mengaruhi kemampuan lo, tapi bukan berarti itu bawain kemampuan. Jadi kayak fisik lo itu Iya gue bawa, iya. ya. Jadi kalau misalnya dibilang Iya, kemampuan gua- gitu dari lahir, itu kayak kesannya kayak lu takdir lu diciptain buat itu bla bla bla. Udah, gue kurang setuju kalau Gini. misalnya gen. Kalau misalnya lu ngomongin gen, kayak misalnya ya dia punya gen misalnya ototnya lebih lincah atau lebih, misalnya punya gen yang unggul di ototnya, misalnya ototnya lebih lincah karena Coba dia coba dari gini. gen hunter bla bla. Kalau Itu menurut gue bisa jadi mendukung dia di bidang olahraga atau kemampuan fisik lainnya, dan kosannya itu dimaksud dengan bakat, gue setuju dengan itu. Tapi kalau kemampuan dari lahir, gue nggak setuju. Karena bisa jadi kalau misalnya dia punya gen otot bagus kayak tadi, terus nggak dia manfaatin ya pas. Tapi itu bukan bakat sih gue, karena itu bukan Gini. kemampuan. coba gue kasih contoh kasus buat lu Karen. Apa? Misalnya ya, ada bapak-bapak, dia punya kemampuan, misalnya dia arsitek gitu, dia punya kemampuan untuk kayak apa namanya, let's say kayak secara mentahli dia bisa gambar bagus gitu kan, gue bilang, dan dia arsitek gitu misalnya, gue bilang kayak gitu, dan dia punya anak, dan ternyata anaknya lahir juga punya kayak bakat, dan tanda kutip bakat yang mirip-mirip sama dia. Berarti kalau lu nih, kalau misalnya gue tarik kesimpulan, kalau misalnya kayak bapak ini otaknya punya kelebihan dimana dia bisa mampu melihat, kayak dia punya bakat, pokoknya gini, dia punya bakat visual spasial yang dia turunin ke enggak, anaknya, itu bukan bakat ngegambar gitu. Karena yang diturunin itu bukan kemampuan, tapi gen lu. Jadi apa ya? Fisik lu. Ya, jadi bapak ini punya gen kayak kelebihan untuk apa namanya? Untuk kayak bisa melihat, punya kemampuan visual spasial yang lebih, misalnya kayak lebih baik. Walau misalnya gue nggak tahu ya ini bisa apa enggak, tapi ini yang gue tangkap itu gen, misalnya kayak misalnya punya otak segini, nanti anaknya juga ukuran otaknya segini, tapi masalah itu diisinya pakai apa atau nanti dia bakal digunain otak itu buat apa, itu udah beda lagi. Itu mungkin si anaknya ini juga ikutan bisa gambar karena dia hidup di lingkungan yang sama dengan si bapaknya ini. Jadi si bapaknya itu ngarahin dengan arahan yang sama. Jadi si anak ini punya kemampuan yang mirip-mirip sama bapaknya. Tapi bukan berarti itu dari gennya dia. Gennya dia itu kayak ngasih apa ya, fisiknya gitu loh, bentuk fisiknya, rupa fisiknya bla bla bla. Iya, apa ya? Kalau menurut Tias, contoh kasus gue gimana? Lu setuju apa enggak? Apa lu setuju sama Karen? Contoh kasus gue yang tadi. Jadi ini bukan necessarily bakat ngegambar, tapi ini bakat yang ada di bakatnya bukan menggambar, tapi bakat yang diturunkan kayak memiliki kemampuan tadi untuk jawaban melihat gue kayak gitu. jawaban gue yang lebih bagus. Dia dituruninnya itu bukan kemampuan, tapi dituruninnya itu dari kemampuan fisiknya, kayak misalnya entah itu tangannya lebih luas atau otaknya ukurannya bla bla bla, gimana. Itu jawaban gue. Jadi kayak fisik gitu doang. Iya, fisiknya. Ya, jadi bisa dibilang gue percaya bahwa kemampuan yang ada di otak itu bisa diturunin. Terus Karen bilang kemampuan yang di otak itu nggak diturunin, yang diturunin dari gen itu cuman kayak physical stuff. Menurut lu gimana? Gue kayak gen itu selain dari fisik, mungkin dia juga bisa ngepengaruhin kayak otak gimana, kayak lu psikomotoriknya lebih gimana atau gimana.
Tapi kayak ini agak susah buat didebatin gak sih? Karena kita berdua kayak belum ngelakuin Gak, gue udah research. research. Dan ini juga scientific kan, dia bisa bilang. Gimana tuh? Gak, jadi gen itu cuma ngasih lo Ya. jika maksudnya kayak kemampuan motorik bla 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 itu kan jatuhnya kan kalau kemampuan motorik bla 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 motorik itu maksudnya Ya. jadi kayak gini. Kalau lu Itu jadinya Lu fisik dikasih gitu. misalnya dengan kemampuan tangan yang lebih luas daripada orang-orang biasanya misalnya. Nah, lu nggak akan misalnya kemampuan untuk main bola bekel dibutuhkan tangan luas dan lu punya tangan luas. Kalau seandainya lu nggak belajar main bekel, ya kemampuan main bekel tuh nggak akan ada. Meskipun lu punya tangan luas. Jadi kayak kemampuan itu ada karena lu belajar juga. Kalau seandainya kemampuan itu diturunkan lewat gen, itu enggak. Iya dong. Nggak mungkin kayak lu kayak pertama kali main bekel lu langsung bagus kalau lu nggak tahu tekniknya. Ya karena Iya, yang diturunin itu bukan kemampuan tapi gen. Tapi iya fisiknya. Gen itu Maksudnya nggak langsung kemampuan kayak langsung lu bisa kayak gitu nggak sih? Kayak lebih kayak sesuatu ya kayak unsur-unsur yang bisa ngebuat dia jadi bagus. Gen itu ibaratnya kayak ngasih persediaan ke lo nih. Ini lu dapat fisik kayak gini. Cocoknya sama apa? Itu berarti itu udah masuk ke lingkungan lo lagi, nanti lu belajar kayak gimana bla bla bla. Tapi kalau seandainya dibilang lu dikasih kemampuan dari lahir kayak gini, itu lebih jatuh ya takdir. Dan gue kayak gue nggak bisa nyampurin ranah itu ke ranah sains sih. Intinya kayak lebih disediain rangka lu kayak gimana kayak gini gitu. Gua kemampuan itu. Tapi itu akan berkembang jadi sesuatu yang kita bilang bakat atau enggak tergantung lu mempelajari itu. Jadi untuk kayak di dalam kehidupan lu ngapain aja gitu. Maksudnya kayak di bidang itu. Lingkungan lu kayak lu diasuhin bla bla. Itu nanti berkembang. Menurut gue kayak setuju sama lu kayak kalau misalnya itu yang mana nih? Kemampuan Karen kalau misalnya kayak cuma maksudnya dia nggak langsung dapet kemampuannya tapi lu tahu unsur-unsurnya dari situ. Tapi gue nggak terlalu setuju kalau misalnya kayak cuma fisik doang, kayak otak. Ya otak itu maksudnya fisik. Kok fisiknya organ bla bla bla. Iya, tapi maksudnya itu fisik. Gimana? Maksudnya kayak sendiri dari fisiknya itu sendiri. Berarti kurang lebih ya. Dia juga mempengaruhi sesuatu yang non fisik dong, kayak misalnya kayak neuron in the brain nggak cuma kayak fisik doang, kayak pasti ada interaksinya satu sama lain dong. Kayak cuma kita lihat kayak maksudnya dari otak itu masih menurut gua kayak mungkin aja kayak yang tadi ada pengaruhnya sama kayak kemampuan visual spasial lu kayak lebih bagus gitu. Itu bukan kayak genuinely langsung lu dapet bakat misalnya langsung bakal menggambar kan. Iya. Ya, jadi kurang lebih kita mirip-mirip pendapatnya Karen. Enggak, karena gue dari tadi dikasih kemampuan itu bukan dari lahir, tapi dikasih itu ibaratnya bahan mentahnya. Iya. Gue juga bilang kan bahan mentah. Kalau dari kayak cuman lu dikasih kemampuan tadi lu pas visual spasial yang bagus. Gue tadi konfirmasi, lu bilang kan kemampuan. itu setelah gue paham lu ngomong apa. Oke, intinya sudah selesai debat ini. Oh, jadi intinya apa? Intinya kemampuan itu misalnya lu nggak bakalan langsung bisa ngegambar nih, tapi mungkin dari genetik itu dibawa suatu unsur-unsur yang bisa membuat lu lebih baik menggambar gitu. Iya, intinya maksudnya lebih baik kalau misalnya pelajarin pas belajar gambar. Dan itu dibilang sebagai suatu bakat. Yeay. Itu bakat, definisi bakat yang kita baru setujui. Copyright langsung tuh. Di luar PBI. Kan kalian udah ngalamin nih sistem pembelajaran yang diterapin pemerintah, sistem pembelajaran yang udah diterapin sama guru-guru kalian. Nah, menurut kalian tuh udah maksimal nggak buat kayak ngebuat kalian makin penasaran sama topik yang dipelajarin di sekolah? Dan juga kalau misalnya enggak nih, menurut kalian gimana sih kalian mau diajari gimana biar
si tingkat lu lebih penasaran sama topik yang dibahas di sekolah ini? Ini mulai dari gue ya. Iya, ayo. Oke. Iya ya. Yang paling tahu bidang pendidikan. Calon sekarang. Menteri Pendidikan. Amin. Karen Keren. Uf. Jadi sebutlah M words. Ya. Nanti dikira F apaan we motherfucker. Iya. Beneran menyebut. Karen Mother Indi. Ya, Kalau secara teori, maksudnya kayak secara teorinya, ini gue ngomong bahasa sistem pendidikan dulu ya. Sistem pendidikan di Indonesia secara keseluruhan nih, kebijakannya. Ya. Kalau seandainya dilihat dari teorinya, kurikulum 2013 tuh udah mantep banget sih dibanding KTSP atau apapun itu. Karena secara teori nih, dia tuh ibaratnya kan ngebebasin murid-muridnya buat mereka yang belajar sendiri gitu kan. Mereka yang belajar sendiri, kayak mereka lebih aktif dibanding gurunya. Gurunya itu cuma sebagai tempat bertanya. Nah, berarti kan ini udah kelihatan banget ya. Kalau seandainya si murid-murid ini dia disuruh cari materi pembelajarannya sendiri, bla bla bla. Nah, meskipun rasa keingintahuan itu ingin tahu mereka itu triggernya itu dituntut ya, jatuhnya dituntut karena kurikulum kayak gitu dituntut, tapi ujung-ujungnya karena tadi gue bilang tadi kalau lingkungan itu bisa jadi sebagai alasan minatnya mereka, bisa jadi karena tekanan ini mereka justru minat ke situ gitu. Dan sebenarnya balik lagi ke awal-awal yang gue ceritain tadi, kalau misalnya awalnya rasa penasaran itu karena lu butuh survive, lu harus mencari informasi sebanyak-banyaknya dengan bertanya. Di kurikulum 2013 itu sebenarnya udah dimuat nih, lu belajar bukan cuma dari buku paket sekolah atau buku paket sekolah doang, tapi lu juga dituntut buat cari itu di sumber-sumber lain dari Google bla bla bla. Itu kurikulum 2012. Nah, nanti lu konfirmasi nih, ini benar apa enggak nih pelajaran yang lu pelajarin. Bukan konfirmasi sih, verifikasi. Nah, lu verifikasi ke guru lu nanya ya kan, ini benar gini apa enggak. Nah, itu secara teori. Berarti udah kata banget tuh kalau itu lebih unggul dibanding sistem pendidikan yang dulu-dulu. Belum lagi juga jenis soal-soal buat ujian nasional bla bla. Kayak misalnya ujian nasional dulu kita dikasih HOTS ya kan. HOTS ini main untuk kita buat lebih mikir lagi dibanding textbook bla bla bla. Nah, secara teori udah begitu tuh, ya kan? Kebijakan dari pusatnya udah benar tuh. Menurut gue udah benar sih, bukan ideal tapi menurut gue udah benar aja. Sesuai konsepnya ya, tapi secara realitanya itulah dieksekusinya gimana ya? Kayak guru-guru kita kebiasaan di zaman dulu, guru-guru tuh dituntut buat kayak udah anak murid tuh ibaratnya lu harus nurut, ibaratnya sains tuh kayak dogma gitu, nggak bisa dibantah. Lu nggak boleh nanya, kayak telan aja. Kayak misalnya lu ditanya, kemudian lu nanya nih ke guru, nanti ujungnya guru lu tuh kayak bilang ya gimana, kayak mereka baca aja sendiri, lu nanya nih lu malah di blocking dia, lu suruh baca sendiri aja. Dan lu baca blogspot misalnya kan hancur kayak gitu-gitu. Dan iya dieksekusinya sih intinya di kemampuan gurunya itu. Nah, guru-guru kita itu kebanyakan boomer, maksudnya kayak guru yang sekarang tuh boomer gitu loh, maksudnya kayak angkatan-angkatan dulu yang dimana mereka itu ngajarinnya itu masih secara keras, dimana kalau lu nanya lu yang dimarahin, atau nggak kayak lu dianggap terlalu banyak nanya bla bla bla. Dan atau enggak alasannya kayak gini nih, emang dari sononya kayak gitu. Kalau maksudnya itu kalimat yang paling ini gue belum pernah dengar, masa lo nggak pernah dengar kayak gitu? Kalimat apa? Kayak kalimat yang emang dari sononya kayak gitu. Gue sering denger itu dari maksudnya di sekolah. Iya, gue sering kayak gitu. Gue nanya misalnya kayak, Bu ini kenapa kayak gini, terus dia bilang kayak misalnya gue nanya MTK nih, oh iya, Bu kenapa 2 tambah 2 4? Emang dari sononya itu kayak misalnya kayak gitu. Iya. Itu kan kayak berarti kan kayak lu dibatasin lah kalau misalnya buat nanya-nanya gitu. Meskipun secara teori kebijakannya itu udah benar ya, tapi ya kurang cocok sama guru-gurunya.
Setuju. Jadi kan gimana guys? Tapi menurut kalian kan kayak kalau misalnya sebelum kita karantina nih, itu jam belajarnya bener banyak kan? Kayak sampai jam 3. Sedangkan kita juga kayak dituntut untuk belajar sendiri. Kayak menurut kalian tuh fair gak sih? Maksudnya kayak itu kayak udah pas atau belum? Itu bener-bener enggak sih. Tapi gue bener-bener gak ngerti nih. Sama, maksudnya kan gini kan, maksudnya kayak pelajaran PKWU, PJOK, terus habis itu sembut prakarya bla bla itu kan sebenarnya itu pelajaran yang lu bisa kalau lu minat di situ, itu masuknya kayak ke pelajaran yang bisa lu pelajari secara bebas. Boleh milih ya. Ya, misalnya kayak lu bisa belajar cara bikin lukisan bla bla, cara ngejualin barang, itu kan bisa lu pelajarin sendiri. Maksudnya itu bukan pelajaran yang jadi fokus utama gitu kan. Tapi mungkin kayak kita bisa aja kayak nerapin kayak LM gitu loh. Kayak sistem LM, kayak lu bisa milih dari berapa pelajaran apa yang lu mau take gitu. Atau lu mau take semua juga nggak apa-apa, kayak kredit. Nah sebenarnya gini kan, maksudnya arah pendidikan kita kalau yang dari gue tangkap sekarang, yang dari gue lihat sekarang, lu justru dikasih pelajaran yang kayak gitu-gitu, itu justru jadi tuh lu dipaksa buat belajar itu gitu loh. Karena dilihat dari rata-rata murid Indonesia, mereka itu kurang ada inisiatif buat belajar pelajaran yang lain. Nah, alasan kenapa pelajaran kita itu banyak karena itu tuh sebenarnya sebagian besar banyak kayak PJOK, habis itu agama, habis itu PKW, bla bla itu karena dikasih seabrek segitu. Karena minat dari belajar itu sebagai masyarakat Indonesia juga rendah buat baca aja rendah, makanya dipaksa buat kasih itu. Nah tapi di satu sisi itu aja pelajaran situ aja tuh gak cukup, lo harus cari pelajaran yang lain juga. Nah berarti kan kalau misalnya kayak gitu ya sama aja dong, masih ada yang harus lo pelajarin sendiri, misalnya mau dibawa mendingan gak usah pelajaran itu. Tapi di satu sisi ya harus pelajarin ya, dan mana gitu. Tapi mungkin harusnya kayak dikenalin doang kali. Kayak ini eksis lo, kalau lo mau ngelakuin sesuatu ini lo harus bisa ini, kayak mungkin BK bisa kayak yang itu. Terus kalau misalnya mereka mau ya apa? Kalau mereka mau gini, kalau misalnya gini, beberapa pelajaran yang dari kurikulum Indonesia yang ada sekarang itu kan menurut kita semua agak terlalu banyak. Kalau mungkin beberapa dipisahin dari yang emang harus dipelajari, maksudnya yang esensial buat kita pelajari, kayak dibikin buat kita milih sendiri, menurut lo bakal efek? Jadi kita milih untuk pelajarin enggak, karena gini, yang lain-lain ini bukannya harus gitu. Nah gue tadi kan masa gue bingung di situ ya. Nah kalau lu bilang bakal efektif kayak gitu apa enggak, yang bikin kayak semacam sistem LM gitu, ini gue lihat dari beberapa dari data ya. Maksudnya gue lihat yang lu lihat aja dari minat baca bla bla, orang-orang yang pengen belajar itu bener-bener pengen belajar, kebanyakan tuh dituntut buat belajar. Kenapa gue bilang dituntut belajar itu dan kayak luas, misalnya ada orang yang belajar itu sekali cuma buat ijazah atau karena tuntutan atau kebutuhan sama ini. Intinya banyak orang yang belajar cuma buat formalitas doang, masuk sekolah cuma buat formalitas bla bla. Nah kalau dilihat dari pelajaran yang gue sebutin, kebanyakan kan itu bukan esensial ya. Kalau misalnya esensial tuh kayak sebenarnya juga bingung juga sih, itu juga lebih kompleks banget kalau misalnya lihat lu tarik nih dari sifat-sifat orang Indonesia aslinya gitu. Kebanyakan, bukan asli sih, kebanyakan yang ibaratnya mau terima yang gampang-gampang aja, terus juga kurang inisiatif ya, dimana kalau lu lihat kita sebagai masyarakat ekuatorial, khatulistiwa, tropis bla bla, kita kurang inisiatif. Nah kebanyakan orang Indonesia kan masih kayak gitu ya, maksudnya inisiatif buat belajar tuh dikit lah. Nah kenapa pelajaran kita banyak? Karena pelajaran yang harusnya jadi pelajaran inisiatif itu gak bisa didapat. Jadi pelajaran yang gak bakal laku gitu ya, gak bakal laku, orang-orang gak bakal nyari itu. Kalau seenggaknya orang-orang gak bakal nyari itu kalau seandainya gak dituntut. Jadi harus dituntut buat belajar itu biar orang-orang mau belajar itu. Nah kalau dia tanya efektif apa enggak, gue bakal bilang enggak. Karena ya balik lagi, minat baca rendah, bla bla, cari ilmu juga cuma buat formalitas, buat kerja doang. Sekalipun juga itu syukur-syukur kalau seandainya kayak gitu. Kalau seandainya dia gak mau sekolah, lebih parah lagi ya. Jadi ya
Menurut lu cara naikin kayak minat belajar tuh gimana? Karena minat belajar itu Kayak mungkin bisa subjek. Ya, serah. Gimana? mungkin karena gue liatnya masyarakat Indonesia itu emang terlalu santuy gitu ya, terlalu apa ya, yang gue tadi bilang tadi, nggak ada inisiatif. Kita mungkin akan lebih nekatin ke tuntut ya, nuntut orang buat belajar, buat sekolah, bla bla bla, buat nyari ningkatin minatnya mereka, minat buat cari ilmu utama bla bla, itu susah juga ya. Kayak harus. Tapi cara kita lihat kayak kalau misalnya dituntut, mereka juga nggak bakalan kayak berminat nih sih. Itu tergantung sih. Kalau lu nuntut itu ke anak kecil, itu efektif. Iya. Karena mereka masih polos nih, maksudnya mereka belum punya standar tertentu yang bedain itu salah atau itu benar, karena kan mereka masih dalam keadaan yang doctrinable. Nah, Iya. tapi kalau seandainya ke anak SMP sama bla susah juga karena mereka udah kapar sama ide-ide lain gitu. Jadi kayak itu juga kurang bla susah juga. Maksudnya kayak, jadi sebenarnya cara benerin itu setelah gue sadarin, cara bener pendidikan itu bukan dari kebijakan tapi lebih bawahnya gitu. Jadi guru atau jadi apa, mungkin kalau misalnya lu nanya Iya, di bagian itu yang ya, jadi bagian yang bawah-bawah, yang jadi bagian eksekusinya itu sih caranya. Iya, dari bawah itu. ya. Kalau secara aplikatif dari bawah, kita misalnya gue jadi guru, lu instruksiin gue ngapain. Kalau jadi guru gue bakal instruksiin lu buat lu jadi friendly gitu, atau kayak lu bertingkah seperti temennya murid lu. Atau sebenarnya gerakan dari bawah juga kayak kita sama murid ngingetin gitu, sebagai sesama murid ngingetin teman bla bla, menciptakan lingkungan yang ambis. Nah, bisa tuh. Iya, bisa juga menurut gue. Menurut gue, ya menurut gue ini sih masalah bersama ya. Masalah. Tapi juga harus di kayak kasih reason kenapa mereka harus mau belajar nggak sih? Kayak banyak orang kayak bilang kayak ini nggak berguna, kayak kalkulus atau MTN nggak berguna, kayak untuk apa? Kayak orang males belajar. Kayak kenapa kita harus tahu power of House of Cell adalah karena mereka kayak nggak tahu esensi dari belajar itu apa sebenarnya. Itu konflik. Esensinya itu mereka nggak paham itu. Jadi kayak Dibikin paham itu dulu. Nah, iya. Guru BK mana guru BK? Kebijakan yang secara efektif diubah sama pemerintah selama bertahun-tahun ini tuh menurut gue ngaruhnya nggak banyak. Soalnya kayak yang Karen bilang, gurunya lebih ke kayak orang-orang yang bergelut di lapangan gitu. Di bawah. Dan dari kitanya sendiri, dari murid-muridnya juga harus ada kesadaran menurut gue. Nah itu gimana caranya, coy? Orang Katulistiwa nih. Orang Katulistiwa. Nah, enggak. Ya, caranya gitu. Jadi kayak kita sebagai tetangga orang atau temenan orang, atau dari kita sendiri kayak menghidupin lingkungan ambis sekolah, atau misalnya kita ngedoktrin anak kecil sekitar rumah kita, itu paling efektif. Sebenarnya ya deketin anak kecil sih, itu investasi terbesar sih. Atau lewat pertemanan, misalnya kayak lu sama tetangga lu atau lu sama sepupu lu doktrinnya sesuatu kayak belajar itu bener. Tapi dia lama-lama nyadar gak sih? Iya, harusnya lama-lama nyadar, harusnya. Tapi kalau misalnya rasa katulistiwanya mereka lebih tinggi ya gimana ya? Rasa oh no, mungkin balik ke pergaulan. Kecacatan katulistiwanya. Oh no, don't say that. Tuh, itu topik terakhir ya? Iya sih kayaknya. Wow. Oh, sudah selesai. Yeay. Oke, ayo simpulkan. Kita apa yang mau simpulkan? Oke, jadi setelah kita membincangkan tentang kayak semua hal yang rumit ini sampai ke dunia pendidikan di Indonesia nih. Jadi menurut kalian, kenapa spesies Homo sapiens atau kita ini bertanya, dan apa manfaatnya? Ya. Karen. Oke, dari gue.
Sebenarnya intinya itu kan buat survive udah sih. Di pikiran gue cuma itu doang. Jadi ya dari evolusi kita juga kita dituntut buat survive. Nah, dari tuntutan survive itu kita harus cari informasi banyak-banyak dengan bertanya atau penasaran bla bla bla. Ya dari situ sih. Dan itu ke bawah sampai meskipun alamnya berubah nih kan, dulu kan alam tuh kan kita nggak bikin dari sejak manusia belum punya peradaban sampai dia bangun peradaban tradisional, peradaban modern. Ya sampai sekarang meskipun alamnya berubah, kita harus tetap bertanya. Ulangan hariannya ganti. Nah, iya ulangan harian ganti juga. Biasanya dulu kalau misalnya pas zaman batu, ulangan hariannya itu nyari rusa, dikejar-kejar. Sekarang kita hanya fisika, kimia, bla bla, IPS, ekonomi bla bla. Ya, alamnya berbeda tapi seleksinya tetap kurang lebih sama. Berarti kan itu esensial banget. Itu berarti kalian harus tetap nanya ya. Oke, siapa lanjutnya yang bikin kesimpulan? Makasih ya, Karen. Ya, sama-sama. Sama-sama. Makasih Kak. Iya. Oke. Mau Tias apa gua dulu yang bikin kesimpulan? Michael. Kenapa kita bertanya? Iya, jawaban dari pertanyaan yang tadi ya, kalau menurut gue. Karena apa ya? Manusia ini kan lebih kayak persepsi dan proses-proses di dalam otak kita itu lebih advance ya, lebih kayak dari makhluk-makhluk lain itu lebih apa ya, kenceng gitu, gue nggak tahu. Kayak ya pokoknya lebih advance dan karena kemajuan di sistem biologi kita ini, kita bisa kayak mempunyai jauh lebih banyak hal untuk kita discover daripada animal lain, karena otak mereka tuh tidak kompleks, dia nggak paham konsep-konsep mekanika kuantum atau sistem pendidikan gitu kan ya. Dan pasti ada tujuan. Kalau misalnya kita religius nih, pasti ada tujuan dari Tuhan kayak memberikan kita kemampuan seperti ini sebagai satu spesies kolektif. Gitu. Kita lu percaya? Aduh, enggak. Bip. Oh gitu. Gue percaya sih. Jadi iya. Jadi kita bertanya karena kita mampu bertanya menurut gue. Ya itu aja sih. Dan fungsi dari bertanya ya kita lebih tahu lebih banyak, kita bisa survive, dan mungkin suatu saat nanti kita bisa tahu jawaban-jawaban yang lebih eksistensial gitu loh, kayak tentang Tuhan. Wah, kita akan membahas itu nanti. Ayo Lego. Next episode. Auto tercancel. Ayo Tias. Oke, jadi gue akan menyimpulkan semua diskusi di sini. Jangan diskusi langsung ke belakang. Oke. Jadi kenapa kita bertanya itu? Gara-gara pertama kita mau, ya seperti dia bilang, mau survive dengan cari informasi, tapi juga selain mencari informasi ini juga sebenarnya otak kita kayak mengeluarkan dopamin, jadi kayak all good reward, yes. Terus habis itu kita juga di sini kayak menyampai ke konklusi di mana kayak sistem pendidikan sekolah itu mungkin harus lebih di revamp lagi dari bagian guru-gurunya. Menurut kita kayak sebagai pelajar yang telah mengalami itu semua, kayak it doesn't work that well. Dan juga nature and nurture kayak berpengaruh dengan kayak tingkat bukan pemahaman sih, kayak tingkat di mana orang ingin bertanya gitu. Yay! Itu episode pertama kita, let's go. Closing ya. Makasih udah tuning in. Ya, sekian. Makasih ya semua udah nggak ada kesalahan. Wassalamualaikum. Udah kayak presentasi. Oke. Makasih. Makasih udah ngedengerin. Itu saja dari kelompok 1. Oh no. Ya jadi makasih guys udah kayak ngedengerin sampai sekarang. Ini kita akhiri dulu podcast untuk episode pertama kita kali ini. Ya ampun, senang banget. Gue Michael. Gue Karen.
Gue Tias. Kami undur Dadah. diri ya. Ya, makasih. Wow. See you in Dadah. episode 2.